keberanian itu muncul karena saya sebagai generasi muda tidak ingin bangkit kembali mengenai dui fungsi ABRI. Justru ada teror digital juga yang kemudian mengikutinya. Ya, teror digital itu terjadi selang 6 jam Setelah? pasca aksi Fairmont. Oke. Gitu. Pada saat itu, Ini data yang terakhir yang meningkat sampai ratusan itu tanggal di mana pengesahan Undang-Undang TNI atau bagaimana ya? peristiwanya justru terjadi setelah Undang-Undang TNI disahkan. Oke. Begitu. Artinya tindakan represif, intimidasi dan sejenisnya itu terjadi Sebelum dan sesudah. sebelum dan sesudah gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya kami juga mempertanyakan ya ke para anggota Komisi 1 di DPR, kok bisa kewenangan yang semestinya dia laksanakan dalam pengawasan undang-undang, dalam konteks ini operasi militer selain perang, mau-maunya diserahkan kepada satu kekuasaan, yakni kekuasaan presiden. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gua Husein Abri Dongoran. Dan kita ada kedatangan tamu hari ini Sen ya. Siapa? Bukan yang main podcast itu kan? Apa itu? Bonus demografi. Bonus kan? demografi. Itu lain itu. Itu jadi YouTuber tapi perlu proses pilpres. menarik. Jadi kita kedatangan tamu hari ini Husein dan pemirsa Bocor Alus, Bro Andri Yunus. Ya. Halo Mas Rikang, Mas Husein, Oke. pemirsa Bocor Alus. Nah Bro, Sen, sebelum kita mulai obrolan kita pada hari ini gitu, untuk teman-teman yang ingin mendukung jurnalisme berkualitas, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, bagi teman-teman jangan juga menyebarkan konten-konten bajakan Tempo ya, karena ada hak ciptanya loh. Ya, dan hari ini yang mau kita bahasin dengan Andri adalah laporan panjang dari teman-teman di politik yang sudah terbit. Jadi teman-teman yang ingin membaca versi cetak dan juga versi digital edisi kali ini bisa klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa belanja di situ versi cetak dan juga mengaksesnya untuk versi digital. Oke, mantap. Oke. Jadi ada Andri, ada Kontras, berarti penolakan revisi Undang-Undang TNI ya. Itu yang mau kita masak hari ini. Kita masak hari ini. Karena kenapa Andri? Andri ini kan sempat viral ya. Karena waktu itu teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil menggerebek DPR dan pemerintah yang lagi membahas Undang-Undang TNI secara diam-diam di salah satu hotel di Senayan. Ya. Pasca itu, Kontras dan Andri masih mendapatkan teror. Sampai hari ini Kak Bro? Terakhir tanggal 8 April. 8 April ya? Cukup panjang nafas teror itu ya, dari pembahasan Cukup panjang. sampai tanggal 8 April. Tapi nanti dulu spill-nya. Oke. Nah, mungkin yang masih menjadi pertanyaan teman-teman dan para pemirsa Bocor Alus Politik ya. Itu gimana lu bisa mendobrak rapat di hotel di Senayan itu? Jelasin dong kepada teman-teman Bocor Alus. Ya, pertama kali kita dapat informasi terkait pelaksanaan konsinyering ya, Panja DPR RI dan Panja pemerintah itu hari Kamis malam. Tersebar satu undangan, satu lembar yang isinya rundown dan lokasi. Ya, setelah itu kita bahas di salah satu kanal grup komunikasi dan kemudian dibahas juga berkenaan dengan kita harus mendatangi Hotel Fairmont untuk menuntut penghentian proses pembahasan. Nah, kita baru mulai itu di hari Jumat begitu ya. Kita adakan meeting begitu, dan eksekusinya itu di hari Sabtu sekitar pukul 1 siang. Kami menyiapkan beberapa poster termasuk juga undangan meliput. Walau ketika itu kami belum mendapatkan informasi secara pasti ruangan, kemudian siapa yang ikut terlibat begitu ya, dan berapa orang itu kami belum ketahui. Baru kemudian setelah kita mendapat informasi dari rekan-rekan jurnalis juga di lapangan yang meliput terlebih dahulu di Fairmont, akhirnya kami putuskan untuk masuk ke dalam ruang rapat, membuka pintu, membentangkan poster, sekaligus meneriakkan menghentikan proses pelaksanaan pembahasan karena ini dilakukan secara tertutup di hari libur dan di hotel mewah. Bro, dari mana lu mengumpulkan keberanian untuk menggerebek itu gitu? Apakah sebelumnya sudah ada mitigasi gitu ya, perencanaan yang matang, atau langsung aja tuh gua datang, gua langsung grebek gitu tanpa ada satu mitigasi atau perencanaan yang terencana gitu?
Ya, sebetulnya Kontras secara kelembagaan sudah lama melakukan pemantauan terhadap proses registrasi ini, yang kemudian kita ketahui dilakukan secara ugal-ugalan. Nah, keberanian itu muncul karena saya sebagai generasi muda tidak ingin bangkit kembali mengenai dui fungsi ABRI, yang mana itu jadi pembahasan dari substansi RUU TNI yang waktu itu dibahas. Nah, jadi ada tanggung jawab moral baik diri sendiri maupun secara kelembagaan. Terlebih lagi, pendiri Kontras, Munir Said Tholib, itu memiliki concern secara khusus untuk melakukan reformasi sektor keamanan. Dalam konteks ini, dalam institusi militer atau TNI. Oke. Gitu. Biar itu ya, biar militer nggak masuk ranah sipil. Betul. Seperti zaman Orde Baru seperti itu ya. Persis. Ya, artinya kan agenda reformasi salah satunya adalah mengembalikan militer ke barak gitu kan. Kalau dalam hal revisi undang-undang TNI, agenda itu kemudian ingin diubah lagi gitu atau ingin dikembalikan, ada beberapa pos-pos jabatan-jabatan sipil yang bisa dimasuki atau bisa dijabat oleh tentara atau militer gitu kan. Oke. Nandri, ini kan barang sudah disahkan kan. Dan tadi sebelum Lebaran Prabowo sudah menaikkan undang-undang TNI ya. Nah, catatan kritis Kontras dan teman-teman masyarakat sipil apa terhadap undang-undang TNI terbaru ini? Ya, pertama untuk perluasan jabatan sipil, menurut hemat kami itu akan merusak sistem karir di institusi asal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perpanjangan usia pensiun. Pasal itu yang kemudian disahkan oleh DPR kemarin, itu sama sekali tidak menjawab surplus para perwira. Betul bahwa dapat pangkat kolonel atau bintang, tapi kemudian posisi yang semestinya ditempati oleh pangkat-pangkat tersebut itu justru tidak tersedia. Dan perpanjangan usia ini akan semakin banyak jumlah para perwira di tingkat perwira menengah maupun perwira tinggi, tapi menumpuk tanpa adanya jabatan. Yang ketiga, terkait pelaksanaan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, yang semula itu harus diputuskan melalui politik negara, artinya ada DPR dan Presiden. Dalam undang-undang yang baru, justru itu dihapuskan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Presiden. Kekhawatiran kami adalah itu akan melemahkan kontrol sipil terhadap pelaksanaan operasi militer selain perang. Maksudnya gimana itu, Bro? Artinya apakah dengan Perpres yang kemudian mengatur lebih jauh soal operasi militer selain perang membuat kewenangan dalam hal ini tentu Presiden ya, Perpres, peraturan Presiden itu terlampau besar tanpa ada kontrol dari lembaga lain atau bagaimana tuh? Persis. Jadi sebetulnya kami juga mempertanyakan ya ke para anggota Komisi 1 di DPR, kok bisa kewenangan yang semestinya dia laksanakan dalam pengawasan undang-undang, dalam konteks ini operasi militer selain perang, mau-maunya diserahkan kepada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Presiden. Dan itu bisa berpotensi kekuasaan yang absolut gitu kan? Absolut dan bisa terjadi abuse. Oke. Ya. Pantes nih Kontras didatengin mobil gitu ya. Keras banget mengkritik undang-undang TNI yang baru begitu. Nah, ngomong-ngomong soal teror nih, kan Kontras pernah didatengin 2 kendaraan taktis TNI ya, Andri. Dan lu sendiri pernah diteror juga begitu ya. Nah, mungkin bisa dibocorin nggak soal gimana 2 kendaraan taktis TNI itu datang ke kantor Kontras? Iya, Mas Husen. Sambil bisa dilihat videonya ya. Oke. Jadi pertama kali kita tahu ada 2 mobil kendaraan taktis atau rantis ya. Belakangan kami cari informasinya itu ternyata rantis jenis maung begitu ya. Dan kami ketahui pertama kali pada saat salah satu tim Kontras itu hendak pulang ke kantor habis menghadiri satu acara di daerah Jakarta Selatan. Ketika pulang menuju arah kantor, rekan saya melihat bahwa ada mobil jenis militer yang sempat berhenti di kantor Kontras. Nah, setelah menerima laporan itu kami langsung cek CCTV, kemudian mencocokkan waktu dengan saksi yang melihat, dan situ baru kita ketahui hampir 2-3 menit berhenti, dan salah satu anggota yang kemudian mengenakan pakaian militer melakukan foto-foto di dalam mobil begitu. Nggak selfie ya?
Mungkin bisa aja selfie, tapi yang jelas kameranya menghadap ke arah kantor dan arah mobil yang di belakangnya pada saat itu. Gitu. Ketika itu kantor kosong atau ada orang? Kantor dijaga oleh satu penjaga, oleh satpam. Gitu, ada orang. Apakah petugas yang saat itu berseragam ya turun lalu mulai mengetuk gitu atau kemudian menanyakan apakah mencari orang-orang tertentu ya, menyebut nama-nama orang tertentu di kontras atau sempat begitu nggak, bro? Tidak sih ya. Kalau dilihat dari rekaman CCTV hanya berhenti, foto, lalu kemudian pergi melanjutkan perjalanan ke arah Menteng gitu. Jadi tidak sempat turun atau bahkan menanya-nanya kepada pihak penjaga kontras waktu itu. Petugas keamanan pun nggak keluar gitu, maksudnya Tidak keluar. Udah keluar. Tadi lu bilang kan di hari itu menghadiri acara juga kan, ada teman kontras yang sedang menghadiri acara. Apakah di hari itu atau beberapa hari ke belakang itu kontras melakukan advokasi penolakan undang-undang TNI atau seperti apa? Ya, yang pasti sebetulnya selama bulan Maret ya, kita melakukan proses advokasi RUU TNI. Yang pertama itu tanggal 3 Maret kita kirimkan surat terbuka ke DPR untuk menghentikan proses pembahasan, jangan buru-buru sepanjang substansinya yang dibahas adalah mengembalikan duifungsi militer ke ranah sipil, begitu. Nah, kemudian seminggu setelahnya kita bersama masyarakat sipil melakukan konferensi pers, setidaknya 2 agenda advokasi itu, baru kemudian kami ngeh teror itu justru dimulai sejak tanggal 14, hari Jumat siang. Maret. Apa ya ketika itu? Yang kami ketahui waktu itu, kebetulan gue juga ada di kantor waktu itu, ada motor yang gerung-gerung. Gitu. Bukan Rocky Gerung kan? Bukan. Player kata-kata. Ya. Terus. Jadi setelah kami cek CCTV, motor yang dikendari oleh satu orang, motornya tanpa plat ya. Itu sempat 2 kali bolak-balik ke depan kantor kontras. Motor yang sama? Motor yang sama. Jadi ada 2 motor, 2-nya bolak-balik, dan ketika terakhir satu motor itu berhenti persis di depan kontras dan langsung menggerung-gerungkan motor. Gitu. Itu cukup membuat riuh rekan satu kantor waktu itu, langsung keluar dan memperingatkan agar pergi menjauh karena kebetulan lagi ada meeting juga, Mas Husen. Sempat interaksi dengan pengguna motor itu? Interaksi nggak sempat, tapi langsung mengingatkan agar pergi gitu, jangan diterakin lah gitu ya? Iya, jangan menggerung-gerung motor di depan kantor. Dia turun tapi? Yang motor tuh langsung ngibrit aja? Dia tidak turun tapi langsung putar balik ke arah Senen dan tancap gas. Oke. Ini kan Maret ya, Bro Andri, tapi lo tadi bilang di depan bahwa sampai dengan 8 April ya, betul. 2025, artinya belum lama ya dari hari ini begitu, masih terjadi tuh intimidasi atau teror serupa. Apa yang terjadi pada 8 April itu? 8 April mobil serupa ya, 2 kendaraan taktis itu melewat kembali di depan kantor kontras. Mirip dengan yang tadi kita putar? Persis, lengkap dengan pasukannya yang terlihat di rekaman CCTV kami. Ngapain yang tanggal 8 April itu? Sama juga tanggal 23 Maret? Atau gimana? Perbedaannya, kalau yang tadi kan sempat berhenti ya di tanggal 23 Maret, tapi di 8 April itu melambatkan kecepatan sambil masang sen kiri. Kan kantor kontras itu berada di sisi jalan kiri ya? Iya. Gitu. Jadi ketika hendak sampai di kantor kontras, itu melambatkan kecepatan. Gitu. Di luar kedatangan kendaraan taktis di depan kantor kontras itu, apakah ada panggilan-panggilan mencurigakan atau surat begitu Bro, yang kemudian meminta kontras untuk katakanlah hearing atau menjelaskan posisi kontras dalam hal revisi undang-undang TNI terhadap lembaga-lembaga tertentu begitu? Apakah itu udah ada atau justru ada teror digital juga yang kemudian mengikutinya? Ya, teror digital itu terjadi selang 6 jam setelah pasca aksi Vermont. Oke. Gitu. Pada saat itu saya bersama rekan di kantor cuman berdua, masuk ke jam tengah malam. Awalnya kami ngeh ada didatangi oleh 3 orang tidak dikenal. Oke. Yang saya lihat itu satu perawakannya kurus, tapi yang satu itu perawakannya tinggi, tegap, dan berambut cepat. Begitu. Ketika ditanya dari mana, mereka jawab dari media. Oke.
mengaku sebagai jurnalis kira-kira mengaku gitu. sebagai jurnalis, tapi tidak lebih lanjut menjelaskan dari mana jurnalisnya dan apa tujuannya. Dan kami pun waktu itu langsung ke dalam mengecek CCTV begitu ya. Nah, setelah peristiwa itu sekitar 15 menit setelah peristiwa itu ada 3 kali panggilan yang masuk ke nomor saya. Gitu. Dari nomor mana? Dalam negeri, luar negeri? Dari dalam negeri. Oke. Nah, itu berlangsung selama 3 kali selang 2 atau 3 menit, begitu. Lu angkat? Saya tidak angkat karena sesuai dengan SOP di Kontras, nomor-nomor yang tidak jelas tapi kemudian melakukan panggilan itu jangan diangkat. Oke. Nah 3 nomor yang masuk ke lu ini apa buktinya bahwa itu neror bukan pinjol gitu kan? Jadi Mas Hussein, setelah mendapatkan panggilan itu aku minta tim Kontras untuk cek pakai salah satu aplikasi. Dan ketika dicek keluar nama-nama yang itu afiliasinya dengan satuan intelijen di instansi militer. Gitu. Banyak, lebih dari 10. Lebih dari 10. Iya. Yang terregister di aplikasi pelacakan kontak itu ya. Betul. Andri, selain kantor di Jakarta, yang gue dengar kantor Kontras di luar Jakarta juga terkena teror. Iya. Bocorin dong, Andri. Iya, kami juga mendapatkan informasi dari kantor Kontras Surabaya ya, yang ketika itu melakukan konsolidasi terkait penyikapan RUU TNI. Tiba-tiba ada militer datang dan menanyakan maksud dan tujuan kenapa masyarakat sipil konsolidasi di kantor Kontras Surabaya. Oke. Itu tidak sekuens waktunya hampir berbarengan ya dengan apa yang terjadi di Jakarta ya. Hampir berbarengan. Oke. Nah, Andri dan Sen, apa yang terjadi atau dialami oleh teman-teman dari Kontras ini ya, juga dialami oleh aktivis-aktivis yang vokal dan lantang menolak revisi Undang-Undang TNI. Dalam laporan majalah Tempo yang tentu saja teman-teman bisa baca di link deskripsi, itu kita juga menulis bahwa teror serupa dialami oleh Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia gitu. Kepada Tempo, Julius bercerita bahwa dia mendapatkan panggilan dari nomor lagi-lagi ya, sama nomor tidak dikenal, dan mulanya Julius mengabaikan panggilan atau kiriman pesan ini, tapi kemudian karena panggilan itu berturut-turut masuk lalu diladeni oleh Julius. Setelah itu pengirim pesan mengajak untuk bertemu di sebuah kafe di Pejaten, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu di mana pengirim pesan mengaku sebagai seorang tentara perwira ya, mengatakan atau mempertanyakan alasan Julius memprotes atau menentang revisi Undang-Undang TNI gitu. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh teman-teman Kontras. Jadi teror atau intimidasi yang terjadi selama kurun waktu pembahasan atau pengesahan revisi itu sama-sama mempertanyakan nih, kenapa aktivis-aktivis pro demokrasi mempersoalkan revisi Undang-Undang TNI yang sedang bergulir di DPR pada waktu itu sih. Betul. Nah, ada juga cerita dari Hussein Ahmad. Sama nih namanya kayak Nah, Hussein Ahmad, Hussein Abri. Nah, dia itu Hussein Ahmad itu wakil ketua imparsial. Dia itu sekitar tanggal 20 Maret, Kamis 20 Maret, dia itu habis buka puasa, habis mengikuti podcast di salah satu lembaga survei. Nah, dia pulang bersama temannya, tiba-tiba mobilnya itu diikuti oleh pengendara lain dan diberhentiin gitu ya. Nah, sempat ditanya, dia orang ini berbadan tegap. Ditanyain tuh, Anda orang berinisial R nggak gitu? Nggak jelas siapa R itu, tapi mobilnya sempat difoto. Setelah itu Hussein Ahmad nomornya sering diteror kayak Bro Andri ini begitu ya. Itulah teror-teror mirip, caranya mirip-mirip dan ada pola yang sama seperti Andri, Hussein Ahmad dan tadi Javier itu kan datang juga ikut menggerebek hotel di Senayan itu saat pembahasan. Bro, nah dari cerita-cerita yang kemudian dikumpulkan oleh Tempo atau kemudian kita ceritakan dalam laporan Tempo pekan ini itu, Kontras apakah sudah mendata ya, mengkompilasi berapa sih orang-orang atau pihak-pihak yang melapor bahwa kita mendapatkan teror, intimidasi, ancaman dalam bentuk apapun, apakah itu misalnya ancaman digital atau seperti tadi yang dialami oleh teman-teman Kontras, kantornya atau bahkan rumahnya didatangin oleh aparat berseragam dan seterusnya. Ada Kang. Ya.
Ini sambil gue bacain ya datanya ya. Jadi tim advokasi untuk demokrasi itu membuka kanal pengaduan namanya Pusat Data Kekerasan Nasional. Kami melakukan 2 termin pemantauan. Jadi dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 23, lalu terakhir itu 24 sampai tanggal 28. Data yang kita peroleh setidaknya pada periode pertama itu ada 8 korban mengalami luka akibat tindakan represif dari aparat. 15 diantaranya dilakukan penangkapan sewenang-wenang. Artinya ini ketika demonstrasi berlangsung ya, atau mereka turun ke jalan ya? Ketika demonstrasi berlangsung. Menolak revisi Undang-Undang TNI ya? Betul. Termin kedua, korbannya meningkat. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Ada 153 orang menjadi korban luka-luka. Kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh polisi, namun juga ada ormas, termasuk tentara. Gitu. Dan sisanya sekitar 68 orang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang. Jadi kalau di total hampir 300-an yang menjadi korban baik luka maupun korban penangkapan sewenang-wenang. Bagaimana kondisi mereka hari ini ya, Bro Andri? Apakah beberapa teman yang tadi ditangkap secara sewenang-wenang sudah bebas begitu, atau beberapa diantaranya mungkin masih ditangkap atau dipenjara itu? Ya, perkembangan yang kami peroleh untuk yang ditangkap telah dilepaskan 1 atau 2 hari setelah mereka ditangkap. Untuk yang luka, kami mendapatkan kabar per hari ini itu masih ada yang melakukan rawat jalan karena mengalami luka cukup serius pada bagian kepala akibat kekerasan oleh aparat kepolisian. Tapi gue cukup menarik datanya dari Andri ya, karena tadi kan 2 termin berbeda. Ini data yang terakhir yang meningkat sampai ratusan itu tanggal di mana pengesahan Undang-Undang TNI atau bagaimana ya? Peristiwanya justru terjadi setelah Undang-Undang TNI disahkan. Begitu. Artinya tindakan represif, intimidasi dan sejenisnya itu terjadi sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah gitu kan. Betul. Bahkan terakhir sampai 8 April yang dialami oleh teman-teman kontras di kantor. Tapi lu berniat nggak ngelapor ke polisi gitu? Sama teman-teman yang kekerasan juga. Kami masih berkomunikasi secara intens dengan koalisi maupun para korban pendamping di daerah begitu ya. Dan kami berencana akan melaporkan rangkaian peristiwa ini kepada kepolisian untuk meminta akuntabilitas negara bertanggung jawab terhadap korban-korban kekerasan. Begitu. Tapi ngomong-ngomong soal laporan polisi, lu sendiri kan sebelumnya dilaporkan kan di polisi kan gitu. Gimana perkembangannya bro sekarang bro? Sampai dengan saat ini perkembangannya kami tidak mendapatkan update dari Polda Metro Jaya. Terakhir itu memang ada surat undangan klarifikasi 3 hari setelah peristiwa Fairmont, tapi gue dan kuasa hukum nggak menghadiri itu karena nggak sesuai dengan KUHAP atau hukum acara pidana, begitu. Dan ada yang menarik juga soal laporan ini. Apa itu, Andri? Jadi gue nggak tahu bahwa aksi interupsi itu dilaporkan ke polisi sebelum jurnalis ngontak gue untuk meminta konfirmasi. Kurang lebih jurnalisnya bilang, Mas ada rencana pelaporan balik atau enggak? Gitu. Itu di hari Minggu tanggal 16 sekitar siang hari. Waktu itu gue belum tahu konteksnya apa begitu ya. Kok ditanya pelaporan balik? Ditanya gitu, pelaporan balik. Nggak selang lama dari itu kemudian muncullah broadcast yang isinya adalah berupa materi laporan polisi. Nah, dalam broadcast itu ada 5 pasal yang dituduhkan ke gue dan Javier. Mulai dari ancaman kekerasan sampai ke pasal yang menuduh gue melawan penguasa dan menghina kekuasaan. Nah, ini juga yang menjadi aneh di kami ya. Ketika mendapat broadcast itu pertama kali di pukul 12 siang, kami melihat bahwa LP itu tertanggal 15 Maret, artinya setelah aksi Fairmont dilakukan, begitu. Nah, pada pukul 7 malam, surat undangan klarifikasi itu diantar oleh penyidik Polda Metro ke kantor Kontras. Diterima langsung, dan diterima langsung oleh tim kuasa hukum yang kebetulan waktu itu ada di kantor. Jadi ini sangat cepat gitu ya. LP-nya tanggal 15, undangan klarifikasinya setelah LP tersebut diterima oleh Polda Metro. Oke.
Bro, lu tadi kan bilang bahwa pelapor dalam LP lu ini adalah tenaga keamanan di Hotel Fairmont ya gitu. Nah, ketika lu nggerebek rapat revisi Undang-Undang TNI itu, lu pasti berhadapan dengan mereka dong. Dan lu sebenarnya konfrontasi dengan mereka atau sebenarnya bisa baik-baik waktu selesai itu? Iya, itu juga aneh. Kenapa kemudian justru Satpam Fairmont yang melaporkan? Karena ketika kami lakukan aksi interupsi, yang melakukan penjagaan di pintu itu bukan Satpam Fairmont, gitu. Kami mengetahui dari pakaian yang digunakan oleh Satpam Fairmont. Bahkan ketika kami selesai melakukan aksi interupsi, ada 2 Satpam Fairmont yang mengantarkan kami mulai dari keluar ruangan, naik lift, sampai mengantar keluar lobi. Bahkan mengarahkan ketika kami salah jalan begitu ya. Jadi baik-baik aja begitu hubungan kami di Fairmont dengan waktu itu dengan para Satpam. Makanya kami kaget kok Satpam yang melaporkan begitu. Rasanya baik-baik aja hubungan kita selama aksi interupsi itu. Gitu. Oke. Ya. Menarik ya. Nah, ini di laporan Tempo juga ya, Kang. Ini juga kita membahas soal bagaimana sejumlah warga yang tidak terafiliasi dengan masyarakat sipil ataupun dengan kelompok-kelompok lain gitu. Mereka juga turun ke jalan. Bahkan ada artis juga kan rame sempat di di Twitter ataupun di Instagram yang mereka turun ke lapangan, turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang TNI begitu. Nah, di tulisannya Egy nih yang nulis dan dia nggak mau hadir di sini, jadi gue jelasin, gue bocorin. Dia nulis nih soal aksi damai. Kan selalu kan demonstrasi itu dicap oleh buzzer-buzzer 400 perak itu kan lo mengganggu ketertiban umum segala macam dan seterusnya kan. Nah, Egy itu sempat 3 jam. Dia itu di belakang DPR ikut aksi yang tenda-tenda itu kan. Tenda-tenda karena diinisiasi oleh teman-teman para warga. Dan itu kan lebih istilahnya tidak ada pemimpinnya di situ, siapapun boleh bergabung dan seterusnya. Dan mereka ya itu dengan kesadaran sendiri mau mendirikan tenda di sana dan mereka paham terhadap isu dan seterusnya. Tapi meskipun anak-anak muda ini melakukan aksi damai, tetap aja tuh tetap dicap dan digusur kan sampai kalau gue baca 2 hari lalu kan mereka digusur dan nggak boleh melakukan demonstrasi ataupun aksi damai di belakang DPR itu kan. Nah, sebenarnya dari reportase kita terhadap berbagai inisiatif warga ya, Bro Andri dan Hussein, ini sebenarnya mengembirakan bagi masyarakat sipil gitu kan, tidak hanya teman-teman aktivis rupa-rupanya yang aktif, konsisten memprotes dan mengawal dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan seperti ini, tetapi juga ada anak-anak muda yang tidak terafiliasi oleh lembaga politik, tidak terafiliasi oleh kelompok masyarakat sipil, tapi mereka mau turun ke jalan, bahkan stamina dan endurance-nya itu panjang gitu kan. Kan semenjak isu ini bergulir sampai kemudian pengesahan, mereka berganti-gantian dan terus berada di situ sampai kemudian seperti cerita lu akhirnya digusur atau diminta berpindah dari lokasi mereka mengadakan aksi. Nah, gue mau ke Andri nih, Bro. Dengan adanya teman-teman muda gitu ya, tidak terafiliasi oleh partai politik, tidak terafiliasi oleh kelompok tertentu, mereka mau turun ke jalan. Sebenarnya ini gejala apa gitu? Apakah mereka juga merasakan kegelisahan yang sama seperti masyarakat sipil, seperti media, jurnalis, bahwa tidak boleh ada atau tidak boleh kembalinya di fungsi militer dalam hari-hari ini, atau mereka FOMO saja kah atau apa begitu? Ya, ini fenomena yang menarik terjadi belakangan ya. Dan bahkan ini perlu disebarluaskan gitu ya. Karena ada satu benang merah yang kita lihat bahwa ada kesamaan kegelisahan soal bangkitnya di fungsi militer, bahkan tidak terbatas hanya RUU TNI, bahkan juga masuk ke ranah kampus, begitu. Nah, anak-anak muda ini yang tergerak kemudian gelisah, makanya harus turun ke jalan dan menentang bagaimana caranya militerisme itu tidak hadir dan masuk kembali ke ranah-ranah sipil. Jadi ada pertalian itu begitu. Oke, dan belakangan kan kalau kita cek pemberitaan kan tiba-tiba pasca disahkan Undang-Undang TNI itu militer masuk ke kampus kan. Betul. Banyak sekali MOU ya. Udayana. Terakhir kan UI kan masuk juga begitu. Itu gejala apa kalau misalkan militer masuk ke kampus? Jelas ini upaya
pengembalian fungsi militer ke ranah sipil, yang mana itu dilakukan di era Orde Baru. Yeah. ABRI sebagai penopang kekuasaan masuk ke ranah kampus untuk meredam suara-suara kritis. Gitu. Jadi upaya bangkitnya dui fungsi ABRI tidak hanya kita lihat pada RUTMI, namun juga pada pelaksanaan di lapangan ya. Tadi misal soal ABRI atau TNI militer masuk kampus begitu ya. Bahkan sebelum itu TNI terlibat dalam penanganan konflik-konflik yang berkaitan dengan agraria. Di Rempang misalkan, militer sudah lebih dulu terlibat melakukan dalam tanda kutip pengamanan ya, untuk memuluskan proyek PSN di Rempang begitu. Di daerah lain pun begitu, Papua apalagi begitu. Bahkan militer diterjunkan kembali ke dalam urusan-urusan yang keluar dari konteks pertahanan. Dri, dengan segala macam teror ya, baik secara digital maupun lu kantor didatangin dan lainnya, menurut lu mereka berhasil nggak sih meredam suara-suara kritis terhadap pemerintah dan DPR begitu? Jadi teror terhadap kantor Kontras didatangi oleh 2 mobil 5 kali begitu ya ke kantor, termasuk juga laporan polisi terhadap saya dan Javier, itu sama sekali tidak menyurutkan kami untuk terus menyuarakan penolakan Undang-Undang TNI. Itu dibuktikan dengan masifnya berbagai aksi di daerah untuk menolak hal yang sama. Jadi menurut kami teror ini gagal dilakukan. Alih-alih terbungkam suara kritisnya, namun justru menjadi membesar, menjadi semangat perlawanan. Sampai sekarang ya masih ada aksi penolakan itu? Sampai sekarang masih ada. Oke. Nah Kang, ini Andri sudah sangat detail ya menjelaskan bagaimana proses teror yang terjadi terhadap Kontras maupun teman-teman di masyarakat sipil lainnya begitu ya. Nah, sikap Tempo terhadap teror kepada orang-orang kritis dan orang-orang yang memang berpikiran waras gitu ya Kang ya, itu gimana Kang? Jadi Sen, Ndri, bahwa teror dan intimidasi yang dialami oleh masyarakat sipil, aktivis maupun jurnalis ya dalam rentang pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini menunjukkan dan semakin menegaskan bahwa kebebasan sipil, kebebasan berpendapat di Indonesia yang katanya adalah negara demokrasi itu semakin menyempit. Kritik, pendapat itu adalah nyawa dari demokrasi, dan setiap orang menyatakan setuju atau tidak terhadap suatu kebijakan pemerintah, misalnya dalam hal ini revisi Undang-Undang TNI, itu merupakan kebebasan seseorang, kebebasan warga sipil untuk bersikap dan menyatakan apakah dia setuju atau tidak. Dengan adanya teror atau intimidasi terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan sikap pemerintah atau sikap lembaga-lembaga tertentu, menunjukkan bahwa orang atau warga sipil seolah-olah tidak boleh lagi berbeda pendapat dalam negara demokrasi ini, gitu kan. Jadi bagi personil anggota siapapun yang kemudian teridentifikasi oleh bukti-bukti yang sudah dikompilasi oleh masyarakat sipil, yang mereka turun ke lapangan, datang ke kantor Kontras, itu mesti diusut dan diberi sanksi. Karena jika tidak, maka praktek kekerasan, praktek intimidasi, praktek represi serupa akan terulang, gitu kan. Dan yang kedua tentu adalah dalam hal ini militer tidak boleh dipakai sebagai alat-alat politik, apalagi dipakai sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis yang menolak kebijakan pemerintah, dalam ini revisi Undang-Undang TNI. Tapi kita juga agak sulit mengharapkan Presiden Prabowo bersikap atau kemudian meminta intimidasi represi ini dihentikan, karena dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi, Ndri, Prabowo mengaku bahwa revisi Undang-Undang TNI itu adalah keinginannya. Jadi kita tidak mungkin berharap lagi kepada Presiden, tapi kita juga mendesak bahwa kekerasan, intimidasi, represi terhadap masyarakat sipil yang kritis tidak boleh terjadi lagi. Itu sih. Itu tadi omongan Prabowo sama pemret media lain, itu mengamini temuan kita kan. Jadi gue sama Cica sama Egy ketika itu menginvestigasi proses-proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI kan, yang mana ketika itu DPR dan sejumlah pejabat pemerintah denial bahwa ini kemauannya Presiden. Prabowo. Nah, setelah kami wawancara dan berdiskusi dengan sejumlah pejabat dan anggota DPR, ya temuannya adalah bahwa revisi Undang-Undang TNI adalah kemauan Presiden Prabowo Subianto. Oke.
Oke Andri, terima kasih. Terima kasih ya bro. Sama-sama. Mau datang ke Bocor Halus Politik. Ya, mari Kang. Semoga teror-teror segera selesai begitu ya. Dan keep safe bro. Jadi Terima semua kasih. mitigasi, semua protokol mesti dijalankan. Jalankan, Biar oke. sama-sama aman semua. Pasti. Thank you bro. Terima kasih. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.